Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Senang sekali kita bisa beribadah pada minggu hari ini meskipun lewat online. Tapi kita percaya pada waktu kita bersama-sama datang memuji menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah, dimanapun. Pada waktu kita bersama-sama menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Dan kita percaya Tuhan menyatakan kuasanya bagi setiap kita. Amin, Bapak Ibu Saudara semuanya. Baik, kita akan segera memulai memuji menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun yang kami hadapi, yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Kami tahu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang Tuhan bagi kami. Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami datang. Kami datang menyembah Engkau, kami datang untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang layak untuk ditinggikan. Engkau yang layak untuk diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau. Kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari yang percaya dan siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan, untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu, ku pasti biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Semakin serupa dengan gambaran bersama Roh-Mu. Pasti menang.
sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes Lord. Kau Allah yang ditinggikan Tuhan. Kau Allah yang diagungkan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang menjamah setiap kami. Roh-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Roh-Mu yang menjamah kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup. Jiwaku tenang bersama.
Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kita percaya bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah saudara dan saya. Bahkan Dia ada di dalam hidup kita masing-masing. Dia yang menyatakan kuasa-Nya. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa yang sakit disembuhkan. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, jemaat-Mu yang ada di rumah yang mungkin saat ini mengalami sakit, mengalami kelemahan tubuh, kami katakan ada kesembuhan yang dari Tuhan. Roh Kudus Kau hadir Tuhan, Kau hadir menjamah, mengalirlah Tuhan, mengalir di tengah kami, mengalir Tuhan. Kau mengalir dalam hidup kami Tuhan, bahkan yang memulihkan hidup kami Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Yes Lord. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Benar mengalir Tuhan, mengalirlah dimanapun kami ada Tuhan, di tempat kami berada, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku, mengalirlah, oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus.
Saudara, kita sampai kepada momen di mana kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Dan hari ini setiap kita beribadah di rumah kita masing-masing, dan saya minta untuk saudara mempersiapkan setiap anggota keluarga dengan elemen perjamuan kudus, dengan roti dan anggur. Saya membacakan satu ayat firman Tuhan di Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, seorang budak tidak tahu masa depannya. Itu sebabnya setiap hari kehidupan seorang budak dipenuhi dengan ketakutan. Tidak ada hari depan yang baik, tidak ada masa depan yang dia harapkan. Sewaktu-waktu dia bisa dijual, sewaktu-waktu dia bisa terbunuh. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kamu bukan lagi budak, tetapi kamu anak. Anak punya rasa aman karena dia dekat dengan bapaknya. Dan dia tahu bapaknya memikirkan yang terbaik buat anak itu. Itulah kehidupan kita orang percaya. Di tengah-tengah ketidakpastian, orang mengatakan saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Benar, kita tidak tahu apa yang terjadi besok, tetapi satu perkara yang kita tahu, bahwa kita adalah anak, kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan membiarkan saudara. Mari kita menerima perjamuan kudus ini dengan sikap bahwa kita dilindungi, kita dipelihara karena kita adalah anak yang tidak membuat kita menjadi takut lagi. Artinya dulu kita pernah takut, tetapi sekarang kita bukan menjadi berani karena kita hebat, tetapi karena kita tahu Bapa kita memelihara kita sempurna. Mari kita angkat roti ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk tubuh yang dipecahkan. Tuhan, Engkau mati di atas kayu salib dan tubuh-Mu menderita karena dosa dan pelanggaran kami, dan oleh bilur-bilur yang ada pada tubuh-Mu maka kami menjadi sembuh. Kami makan mengakui tubuh yang sudah dipecahkan untuk kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Saudara, anggur ini adalah gambaran dari darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah dicurahkan untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Ini adalah meterai dari perjanjian yang baru. Meterai mensahkan satu perjanjian. Dan saudara sah karena ada darah Yesus yang sudah mensahkan kita menjadi bagian daripada perjanjian itu. Mari kita angkat bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk darah yang mahal yang sudah menebus kami. Kami minum mengakui darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami masuk dalam perjanjian yang baru, dan kami tahu Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami dilindungi, kami dipelihara. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang kembali di dalam ibadah minggu online Gereja Every Nation Surabaya. Gereja ini ada untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan juga pelayanan kampus yang berpusat kepada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus, serta bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Saudara, sebagai kegerakan Every Nation, kita kembali akan mengadakan pekan doa puasa dan konsekrasi tengah tahun, saudara. Dan akan diadakan hari Minggu depan ini, saudara, tepatnya pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis, tanggal 6, 7, dan 8 Juli 2021, di mana kita akan mengambil 3 hari itu untuk sungguh-sungguh berpuasa, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan saya percaya ini waktu-waktu yang tepat di mana kita perlu melakukan hal tersebut. Jadi saya mendorong setiap jemaat untuk bersama-sama mengambil bagian, berpartisipasi, untuk bersama-sama memfokuskan 3 hari tersebut untuk kita berdoa mencari wajah Tuhan bersama-sama. Dan berkenaan dengan pekan doa konsekrasi tengah tahun ini, saudara, kita akan mengadakan 2 kali acara worship night atau doa malam, saudara, yang diadakan pada hari Selasanya, yaitu tanggal 6 Juli, dan juga hari Kamisnya tanggal 8 Juli, saudara. Kedua-duanya kita akan lakukan pukul 7.30 malam. Jadi pada hari Selasa dan hari Kamis tanggal 6 dan 8 Juli kita akan berkumpul melalui Zoom, saudara, Zoom meeting pukul 7.30 berdoa bersama-sama. Saya mengundang kita semua bisa hadir dan kita akan bersatu hati mencari wajah Tuhan dan berdoa, dan kita percaya ada kuasa Allah yang akan dinyatakan di tengah-tengah kita. Baik, saat ini kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Saya akan membacakan 3 ayat firman Tuhan dari Mazmur pasal 27, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ayat yang kelima. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Saudara, 2 ayat ini berbicara tentang, pertama adalah kerinduan, keinginan untuk berada di rumah Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan ayat selanjutnya berbicara tentang perlindungan Tuhan di tengah-tengah bahaya. Bahwa Tuhan sungguh akan menyembunyikan kita di dalam persembunyiannya. Kita akan dilindungi Tuhan dalam pondoknya saat-saat kita mengalami situasi yang berbahaya. Dan setelah itu, saudara, ayat yang keenam. Setelah kita memiliki kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, setelah kita mengalami perlindungan Tuhan dari mara bahaya, ayat yang keenam dikatakan, maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Di dalam kemahnya dikatakan setelah kita mengalami perlindungan Tuhan, setelah kita mengalami kedekatan dengan hubungan dengan Tuhan, setelah itu dikatakan kita mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Mari kita pada saat ini, saudara, apapun situasi yang kita sedang alami, kita tahu kita dalam perlindungan Tuhan. Dan karena itu dalam perlindungan Tuhan, mari kita juga mempersembahkan korban, mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang mengucap syukur untuk perlindungan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dalam waktu bahaya kami bersembunyi dan Kau adalah Allah yang melindungi kami di dalam kemah-Mu. Dan di dalam kemah-Mu, di rumah-Mu ini Tuhan, kami juga rindu mempersembahkan korban. Bukan dengan terpaksa, bukan dengan kesedihan, tapi dikatakan mempersembahkan dengan bersorak-sorai, dengan sukacita. Karena Kau adalah Allah yang layak menerima persembahan yang terbaik dari kami. Biar persembahan yang kami bawa pada saat ini di rumah-Mu boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dengan cara yang ajaib, dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan
jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku, sungai di gurun aku temui, langit bumi kan berlalu, tapi firman-Nya kekal. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Selamat pagi Jemaat Every Nation. Di rumah kita masing-masing kembali kita beribadah secara online. Kita tahu keadaan hari-hari ini kurang baik, kasus COVID-19 meningkat, tetapi sekalipun keadaan tidak menentu, satu perkara yang kita tahu, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Masih dalam seri kita Trustworthy. Itu seri kita selama 6 minggu dan kita masuk di dalam minggu yang kelima. Selama 4 minggu yang pertama kita sudah belajar bahwa Tuhan yang kita sembah bukan sekedar Tuhan yang layak disembah, tetapi Dia juga Tuhan yang layak dipercaya. Dan minggu yang lalu kita belajar bersama-sama tentang kekudusan Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar tentang Roh Tuhan. Nah saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, seringkali Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan di dalam anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Dan kemudian Bapa yang memberikan anak yang tunggal itu, Bapa yang di sorga. Tetapi ada satu bagian daripada Trinitas atau Tritunggal Tuhan yang hari ini kita akan pelajari bersama-sama. Dan ini begitu penting karena Tuhan yang kita sembah juga adalah Roh Kudus yang menyertai kita setiap hari. Di balik ketidakpastian keadaan kita membutuhkan Roh Kudus. Nah hari ini ada 2 ayat yang kita akan fokus, yaitu di kitab Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yesaya pasal 11 ayat yang pertama mengatakan, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saudara, Yesaya bernubuat bahwa Mesias akan lahir. Dikatakan tunggul Isai. Kalau saudara suka tanaman, ya, maka saudara akan tahu bahwa ada tunas yang keluar dari tunggul, dari bonggol tanaman. Yesaya 11 dimulai dengan tunggul Isai atau bonggol dari Isai.
Yesaya pasal 10 diakhiri dengan bagaimana seumpama pohon yang besar, pohon yang gagah, yang Tuhan hancurkan. Berbicara tentang kesombongan kita. Jadi saya ingin mengajak saudara untuk membaca sedikit ayat-ayat sebelum Yesaya pasal 11. Yesaya pasal 10 ayat yang ke-33 dan 34. Dikatakan, lihat, Tuhan semesta alam akan memotong dahan-dahan pohon dengan kekuatan yang menakutkan. Yang tinggi-tinggi tumbuhnya akan ditebang dan yang menjulang ke atas akan direndahkan. Belukar rimba akan ditebas dengan kapak dan Libanon dengan pohon-pohonnya yang hebat akan jatuh. Nah saudara, ini adalah gambaran Israel. Israel dengan kemegahannya, Israel dengan kekuatannya, Israel yang digambarkan seperti pohon yang tinggi tumbuhnya. Tuhan katakan akan ditebang. Yang menjulang ke atas akan direndahkan. Berbicara tentang kesombongan. Saudara, orang-orang Israel merasa dirinya hebat tanpa Tuhan. Dikatakan Libanon dengan pohon-pohonnya yang hebat akan jatuh. Tuhan menubuatkan bahwa bangsa Asyur akan datang dan menyerang dan menghancurkan bangsa Israel. Tetapi setiap kali bangsa Israel murtad menjauh dan mengalami masa-masa yang sulit, selalu ada pengharapan. Dan pengharapan itu muncul di Yesaya 11 yang tadi kita baca. Dikatakan tunas akan keluar dari tunggul Isai. Saudara, sekalipun pohonnya sudah ditebang, Tuhan akan menumbuhkan sesuatu yang baru. Dan dikatakan bahwa akan ada yang tumbuh dari pangkalnya dan berbuah. Dan itu berbicara tentang Mesias, itu berbicara tentang pribadi yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel dan kegenapannya, saudara. Itu yang kita lihat saat ini melalui kehidupan Tuhan Yesus. Hari-hari ini orang-orang Israel masih menunggu Mesias tanpa mereka sadar bahwa Mesias sudah datang dan Mesias yang hadir dalam bentuk seorang bayi dan bertumbuh menjadi seorang yang bernama Yesus, yang menyerahkan dirinya di atas kayu salib, yang pengorbanannya membuat saudara dan saya dijadikan anak-anak Allah. Di ayat yang kedua, Yesaya mengatakan roh Tuhan ada padanya. Jadi Tuhan Yesus pada waktu dia ada di dunia ini, kita tahu dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara mengingat peristiwa pada waktu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Pada waktu Yesus keluar dari air, maka dikatakan surga terbuka dan ada satu suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan kemudian dikatakan bahwa Roh Kudus turun ke atas Yesus dan mengurapi dia. Roh Kudus yang seperti gambaran burung merpati datang dan menaungi Yesus. Dan sejak itu Yesus melayani dalam kuasa Roh Kudus. Saudara, kalau Yesus sebagai manusia perlu melayani bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Bagaimana mungkin kita sebagai anak-anak Allah dengan kekuatan kita menghadapi keadaan-keadaan bahkan seperti sekarang ini. Kalau saudara mengatakan saudara capek, saudara tidak punya pengharapan, karena memang benar di dalam diri kita, di dalam kekuatan kita, kita capek saudara. Tetapi ada kabar yang gembira buat kita anak-anak Tuhan. Di balik semua keadaan yang sulit, bahwa kita punya Roh Kudus yang sama yang menyertai Yesus. Ya, dikatakan di sini Roh Tuhan yang ada padanya yaitu roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saudara, siapa yang tidak perlu hikmat hari-hari ini? Siapa yang tidak perlu pengertian dari Tuhan? Saudara, hari-hari ini kita membutuhkan arah dari Tuhan. Kita mau buat keputusan, kita tidak tahu apakah keputusan kita ini bijaksana atau tidak.
Mungkin kita dulu biasa mengambil keputusan berdasarkan hikmat kita sendiri. Dan keputusan itu cukup baik, membuat kita mungkin berhasil. Tetapi Tuhan mengingatkan, saya ingin mengajak saudara membaca di Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takut akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara, kadang kita merasa kita adalah orang yang pintar karena pendidikan kita. Kita merasa pintar karena kita punya koneksi, kita punya informasi yang orang lain tidak punya. Tetapi nasihat dari Alkitab, dari Amsal ini mengatakan jangan engkau menganggap dirimu bijak. Apa yang kita perlu lakukan? Takut sama Tuhan. Nah, itu yang dikatakan oleh Yesaya pada waktu dia katakan roh Tuhan ada pada Yesus. Dan juga nanti kita akan lihat karena perjanjian yang baru maka roh Tuhan juga tinggal dalam kehidupan saudara yang memberikan roh hikmat dan pengertian. Sehingga kita mengambil keputusan yang benar. Saudara mungkin pernah ditanya oleh seseorang dan minta pendapat saudara. Dan apa yang dia katakan saudara tidak tahu jawabannya. Saudara tidak punya pengetahuan yang sebelumnya. Tetapi setelah saudara berdoa tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Itu bukan karena kita pintar. Tetapi karena Tuhan memberikan hikmat dalam kehidupan anak-anaknya. Dikatakan ada roh nasihat dan keperkasaan. Saudara di dalam keadaan seperti sekarang ini. Maka kita perlu nasihat dari firman Tuhan saudara. Saudara, Alkitab penuh dengan kebenaran yang perlu kita masukkan di dalam hati dan pikiran kita. Setiap kali Tuhan Yesus dicobai, maka Tuhan Yesus menjawab dengan mengatakan, ada tertulis. Saudara, nasihat atas kehidupan kita datangnya dari firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk kembali bersandar kepada kebenaran. Roh Kudus akan mengingatkan kamu, kata Tuhan Yesus, atas apa yang Dia sudah ajarkan kepada kita. Dan roh yang sama adalah roh yang perkasa, roh yang kuat, roh pengenalan dan takut akan Engkau. Nah saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat di perjanjian yang baru, bagaimana Tuhan meminta kepada kita untuk datang kepada Dia kalau kita kekurangan hikmat. Kembali kita bicara tentang roh hikmat. Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Siapa di antara saudara yang hari ini mengikuti ibadah online ini yang kekurangan hikmat? Saya ingin mengangkat kedua tangan saya karena saya kekurangan hikmat. Dikatakan jalan keluarnya adalah hendaklah ia memintanya kepada Allah. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yang pertama Allah yang kita sembah adalah Allah yang murah hati. Dan yang kedua, Dia tidak membangkit-bangkit. Apa artinya membangkit-bangkit? Dia tidak memperhitungkan bahwa sebelumnya saudara salah, sebelumnya saudara tidak taat kepada Dia. Tetapi pada waktu kita datang kepada Dia, maka Allah yang kita sembah, Allah sumber hikmat, roh hikmat itu sendiri akan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan. Dia murah hati saudara. Masalahnya seringkali di dalam kebingungan kita bertanya kepada manusia, kita cari bantuan, tapi kita lupa bahwa bantuan yang terbesar berasal dari Allah. Nah saudara, di dalam perjanjian lama, seorang nabi yang bernama Yehezkiel juga bernubuat bahwa satu kali akan tiba masanya kita, umat perjanjian baru, akan punya perjanjian yang berbeda dengan umat perjanjian lama. Di kitab Yesaya Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memberikan rohnya kepada Yesus. Tetapi di dalam perjanjian yang baru kita tahu bukan hanya kepada Mesias roh Allah turun, tetapi roh Allah turun juga di dalam kehidupan kita. Dan di kitab Yehezkiel dinubuatkan di pasal yang ke-11 ayat yang ke-19 dikatakan,
aku akan memberikan kepada mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan kepada mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Yehezkiel melihat jauh ke depan bahwa satu kali bukan hanya Mesias yang diurapi dengan roh Allah, tetapi kita umat pilihannya juga akan diurapi dengan roh yang sama. Roh yang baru dikatakan, yang Tuhan taruh dalam batin mereka. Artinya saudara, Roh Kudus saat ini menyertai kita dari dalam. Nah saudara, apa bedanya antara Roh Kudus yang menyertai juga umat perjanjian lama dengan kita? Sangat berbeda saudara. Kalau saudara membaca cerita dalam perjanjian lama, kita mengingat Samson yang dikuasai oleh roh Allah. Kita mengenal Saul yang juga dikuasai oleh roh Allah. Tetapi tidak pernah roh Allah itu tinggal di dalam batin mereka. Mereka dikuasai roh Allah ada atas mereka, tapi roh Allah tidak tinggal, tidak hidup bersama-sama dengan mereka. Itu sebabnya ada masa di mana dalam kehidupan Saul, roh Allah undur dari Saul. Dan pada waktu roh Allah undur dari Saul, kita melihat bahwa Saul menjadi orang yang jahat. Hatinya keras saudara. Tetapi Roh Kudus yang Tuhan janjikan, yang ada dan tinggal dalam kehidupan kita sebagai umat perjanjian yang baru, dikatakan mereka akan punya hati yang taat. Tuhan menjauhkan mereka dari hati yang keras. Saudara, kadang di dalam kehidupan kita berupaya sekuat mungkin untuk taat kepada Tuhan. Tetapi Tuhan yang sanggup untuk membawa kita mempunyai hati yang taat. Pekerjaan Roh Kuduslah yang membuat kita mempunyai hati yang lembut. Dan Tuhan berjanji, pada saat itu kita akan menjadi umatnya dan Allah akan menjadi Allah buat kita. Dan nubuatan yang ada di kitab Yehezkiel ini, itu yang dituliskan oleh Rasul Paulus pada waktu dia menuliskan kitab Roma. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat apa yang Paulus katakan tentang Roh Kudus yang menyertai kita dari dalam. Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Perhatikan baik-baik, bukan di atas kamu, bukan menaungi kamu, tetapi dia tinggal di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi saudara, pada waktu saudara mempercayai Tuhan Yesus, sejak saudara mengakui bahwa saudara mempercayai apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, saudara menyerahkan diri saudara, maka roh Allah tinggal, diam di dalam saudara. Dan memeteraikan saudara menjadi milik Kristus. Saudara, kata meterai di dalam zaman Alkitab itu punya arti yang penting. Kalau satu surat atau satu dokumen kemudian disil, diberikan meterai yang berasal dari lilin ya, yang panas, yang kemudian diberikan cap resmi institusi tertentu, cap resmi raja, maka dokumen itu adalah dokumen milik raja. Ya. Jadi saudara dan saya dimeteraikan oleh roh Allah, dan saudara bukan milik saudara lagi, tetapi saudara adalah milik Kristus. Dan di ayat yang ke-11 dikatakan, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam
di dalam kamu. Lihat kembali saudara, kata diam di dalam kamu. Roh Allah diam, tinggal di dalam kita saudara, dan menghidupkan tubuhmu yang fana. Saudara berpikir bahwa sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, kita hidup di dalam konteks kebenaran firman Tuhan. Cara pandang Allah, saudara dan saya mati oleh karena dosa kita. Dan oleh karena rohnya tinggal dalam kita, maka roh itu menghidupkan roh kita yang mati. Dan tandanya saudara hidup. Di ayat yang ke-14 dari Roma 8 mengatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi saudara, kalau kita adalah anak Allah, maka hidup kita tandanya adalah hidup yang dipimpin oleh roh Allah. Saudara, tanda orang percaya bukan kalung salib. Tanda orang percaya bukan kalau tiap hari sebelum dia makan dia berdoa. Tanda orang yang percaya adalah dia dipimpin oleh roh Allah. Itu anak Allah. Jadi kalau kehidupan kita dipimpin oleh diri kita sendiri, pertanyaannya, apakah mungkin selama ini saudara belum ada roh Allah yang memenuhi hidup saudara? Saudara mungkin sudah pergi ke gereja, tapi saudara belum memberikan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Karena semua orang yang dipimpin oleh roh Allah itu anak Allah. Dan selanjutnya dikatakan di ayat yang ke-15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Saudara, ayat ini yang kita tadi kutip pada waktu kita menerima perjamuan kudus. Saudara dan saya tidak menerima roh perbudakan. Perbudakan membuat kita takut, perbudakan membuat kita menjadi orang yang berusaha untuk menyenangkan orang lain. Karena seorang budak tidak punya pilihan. Hidupnya harus dibuat sedemikian rupa supaya tuannya senang. Asal tuannya senang, dia bisa hidup. Dia tidak pernah tahu kapan hidupnya berakhir. Kapan dia mengalami perlakuan yang jahat, karena dia cuma seorang budak. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, roh Allah yang tinggal di dalam kita membuat kita yakin kita ini anak Allah. Jadi saudara, kalau saudara ditanya, apakah engkau anak Allah? Apa buktinya engkau anak Allah? Saudara sekalipun tidak ada cap, tidak ada kartu yang saudara terima pada waktu saudara menjadi anak Allah. Saudara tidak menerima sertifikat apa-apa dari manusia. Tetapi saudara tahu di dalam hati saudara. Karena ada roh Allah yang dikatakan, di ayat yang 15 mengatakan, yang bersaksi bersama dengan roh saudara bahwa saudara anak Allah. Jadi artinya saudara, sebagai orang percaya, pada waktu kita sendirian, pada waktu kita merasa, bahkan kadang waktu kita merasa down, ada suara di dalam hati kita yang meyakinkan kita. Kalau kita mau peka, kita tahu ada suara yang mengatakan engkau anak Allah, jangan takut. Karena di ayat yang ke-16 dikatakan roh itu, Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Jadi Roh Kudus di dalam saudara meyakinkan saudara bahwa engkau adalah anak Allah, engkau sudah diselamatkan, engkau tidak lagi hidup sendirian, engkau bukan lagi budak, engkau tidak harus hidup di dalam ketakutan. Dan kemudian Rasul Paulus mengatakan di ayat 17, dan jika kita adalah anak, dan memang kita adalah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Ayat ini ayat yang begitu limpah dengan kebenaran. Yang pertama, Paulus mengatakan, saudara dan saya adalah anak, kita adalah ahli waris. Dan kalau kita ahli waris, berarti kita punya hak untuk menerima janji. Karena kita menerimanya bersama dengan Kristus. Kalau roh Allah tinggal di dalam Kristus, roh Allah tinggal di dalam kita, dan menjadikan kita juga sebagai anak-anak Allah. Tetapi seringkali orang menanggapinya, kalau kita ini ahli waris, artinya kita minta apa dapat apa, karena Bapa kita di surga kaya.
Itu kata beberapa orang, tapi itu statement yang tidak alkitabiah. Karena karena Bapa kita di surga kaya, bukan berarti apa yang kita mau Bapa kita di surga akan berikan seturut dengan kemauan kita. Ingat, kita adalah anak Allah. Tanda kita anak Allah, kita dipimpin oleh Roh Allah. Kita bukan lagi dipimpin oleh keinginan kita sendiri. Dan kemudian ahli waris kerajaan artinya adalah orang-orang yang punya hati, punya visi, punya kerinduan yang sama dengan kerajaan Allah, saudara. Dan itu yang artinya ahli waris, kita memiliki janji. Allah mengatakan bahwa kita tidak pernah ditinggalkan. Allah mengatakan gerejanya berkemenangan. Allah mengatakan sampai seujung bumi Injil diberitakan. Nah, saudara, kita menerima janji-janji itu. Kita adalah pelaksana karena kita adalah ahli waris daripada kerajaan itu. Bersama-sama dengan Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan jika kita menderita bersama dengan Dia, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Dan ayat yang terakhir, Rasul Paulus mengatakan di ayat yang ke-18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, Rasul Paulus punya penderitaan zaman ini buat Rasul Paulus. Tapi penderitaan zaman ini untuk kita mungkin sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Bahkan penderitaan zaman ini untuk umat Tuhan yang di Indonesia mungkin berbeda dengan penderitaan zaman ini untuk umat Tuhan di China, atau umat Tuhan di Afrika, atau umat Tuhan di Amerika. Tetapi ada penderitaan zaman ini. Setiap kita yang hidup pada saat ini, saudara, mungkin hari-hari ini kembali kita pada waktu diinstruksikan untuk dibatasi kegiatan kita. Kita berada di rumah kita masing-masing, keadaan tidak menentu, ekonomi tidak menentu. Dan saudara mulai berpikir, kenapa kita harus mengalami penderitaan yang seperti ini? Roma 8 ayat 18 mengatakan, aku yakin, kata Rasul Paulus. Biar kita juga bisa mengatakan, sebab aku yakin bahwa kalau kami mengalami penderitaan zaman ini, tidak dapat dibandingkan. Saudara, tidak dapat dibandingkan artinya perbandingannya terlalu jauh. Itu artinya perbandingannya terlalu jauh. Dengan apa, saudara? Dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Rasul Paulus berbicara tentang penderitaan di dunia dengan kemuliaan di sorga. Kalau kita miss ini, kalau kita hanya hidup dengan fokus apa yang kita lihat di dunia ini, apa yang kita jalani di dunia ini, maka kita kehilangan arti Roma 8 ayat 18 yang mengatakan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita itu begitu besar. Apakah kemuliaan itu ada di dunia ini? Ya. Tetapi kalau kita mau melihat kepenuhan dari kemuliaan itu, sesungguhnya kemuliaan itu disediakan buat kita satu kali nanti, kemuliaan yang terbesar pada waktu kita berada bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan jangan fokus kepada penderitaan, tetapi fokus kepada kemuliaan. Saya ingin menyimpulkan apa yang kita belajar hari ini. Roh Allah tinggal di dalam saudara dan saya. Roh Allah bukan hanya hinggap. Roh Allah bukan hanya menaungi. Sama seperti apa yang terjadi di kehidupan Simpson atau Saul. Tetapi roh Allah tinggal. Meyakinkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh hikmat yang memberikan kepada kita hikmat, pengertian, apa yang harus kita lakukan. Saudara mengatakan saudara bukan orang pintar. Tuhan mengatakan aku memilih yang bodoh, yang tidak dianggap oleh dunia ini, justru untuk mempermalukan dunia dengan segala hikmatnya. Saudara, kita bukan kumpulan orang-orang yang paling cemerlang, paling hebat, paling luar biasa. Tetapi kita punya roh Allah yang menyertai kita. Dan roh itu tinggal di dalam kita. Dan roh hikmat, roh yang perkasa, roh yang membuat kita tidak lagi takut.
tetapi roh yang menjadikan kita berani menghadapi kehidupan ini. Saya mendorong setiap saudara yang saat ini dalam keadaan down, dalam keadaan sakit, dalam keadaan merasa sepertinya sendiri. Ingat, saudara tidak pernah sendiri, karena Allah menyertai anak-anaknya. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur karena kembali kami diingatkan bahwa kami tidak sendiri. Roh Allah tinggal di dalam kami. Engkau setia Tuhan. Dan Engkau menyertai kami sampai pada kesudahannya. Tuhan, hamba-Mu berdoa pada saat ini untuk setiap jemaat yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus oleh kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kami katakan kuasa itu adalah kuasa yang memberikan kesembuhan juga buat setiap saudara kami. Kami katakan di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang patah semangat mendapatkan semangat yang baru. Roh Allah yang menyertai kami memberikan kekuatan buat gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya mengundang setiap jemaat pada saat ini di rumah saudara masing-masing boleh bangkit berdiri. Kita akan selesai, dan sebelum kita selesai, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu, setiap yang mendengar kebenaran firman-Mu. Biar ada keberanian yang baru. Biar ada kerinduan untuk melihat hari depan yang penuh pengharapan. Karena kami adalah anak-anak Allah. Roh Allah bersaksi dengan roh kami. Memberikan keyakinan, kekuatan, hikmat buat kami. Sehingga kami tidak perlu berjalan sendiri. Kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dilimpahkan dalam hidupmu. Engkau diberkati supaya engkau jadi berkat buat banyak orang. Terima berkat dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Mercy finds us where we hide. All our steps are counted. You know us by name. Grace abounds so we can be clear of every fear and free from guilt and shame. Everyone is singing. Everyone is singing, hallelujah. The God of love is within reach. Mold us as your will demands. We need you more. 3 in 1, you've conquered all. Take our lives and teach us all your ways, oh Lord. Everyone is singing. Everyone is singing, hallelujah. Everyone is singing, hallelujah. Everyone
is singing. Everyone is singing.